hoes hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah Ibu, baik. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, nama saya Bidan Irmi Kuswa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berkumpul dengan ibu-ibu semua untuk menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan baby blues dan stunting. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu baby blues dan stunting? Belum tahu Ibu. Baik, kalau belum ada yang tahu, saya akan jelaskan apa itu baby blues dan stunting ya ibu-ibu. Jadi begini ibu-ibu, baby blues adalah perasaan yang sangat sedih di hari-hari setelah bayi lahir dan itu sangat normal. Baby blues juga dikenal sebagai postpartum blues atau postpartum distress syndrome. Ini adalah perasaan emosional yang dirasakan bunda setelah melahirkan. Jika ibu-ibu baru saja melahirkan dan merasakan mudah menangis, mudah tersinggung dan sedikit tertekan, kemungkinan ibu-ibu mengalami baby blues. Dan apa penyebab baby blues? Jadi, baby blues itu disebabkan oleh hormon. Tubuh ibu mengalami perubahan yang besar setelah melahirkan karena kelahiran itu sendiri yang sangat melelahkan. Dan juga susu ASI yang tidak keluar. Kemudian hormon yang dibutuhkan untuk melahirkan akan berkurang dan hormon lainnya yang diperlukan untuk memproduksi ASI akan meningkat. Semua ini akan memberikan efek yang besar dari segi emosional para ibu-ibu. Ditambah dengan adanya tanggung jawab baru untuk merawat bayi dan juga merawat dengan kesadaran bahwa hal baru ini akan membawa perubahan di hidup para ibu-ibu. Tidak heran beberapa wanita sedikit kewalahan dengan perubahan ini. Ibu-ibu yang telah menjadi ibu baru harus mengenal beberapa ciri-ciri baby blues supaya dapat mengatasi beberapa permasalahan depresi pasca melahirkan. Yang pertama yaitu faktor kelelahan mengasuh bayi baru lahir. Persalinan yang sangat melelahkan untuk ibu, kemudian harus mengajarkan bayi untuk minum ASI. Kedua hal tersebut bukanlah hal yang dapat dilakukan bayi baru lahir bisa langsung menyusui. Yang kedua, sakit pada payudara dan demam. Penyebab selanjutnya ialah ketika ASI ibu mulai bisa diproduksi. Payudara ibu akan cepat membesar dan bengkak. Bayi baru lahir akan menyusu sekali dalam 2 jam, bahkan lebih. Kebanyakan bayi mudah lapar dan haus dan menyusu lebih banyak. Jika ibu memiliki bayi yang sulit menyusu hingga timbul permasalahan pada payudara menjadi bengkak dan ASI tidak lancar. Tipsnya ialah segera memompa ASI ibu dan simpan di penyimpanan yang steril. Yang ketiga, kesulitan bunda dalam beradaptasi. Ibu susah menyesuaikan diri, tanggung jawab baru yang bertambah menjadi seorang ibu membuat ibu yang baru melahirkan menjadi kewalahan. Mungkin tadinya ibu yang harusnya mengurus diri sendiri, tiba-tiba sekarang harus mengurus si kecil yang mulai memandikan bayi, buang air kecil, mengganti popok, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hormon ibu menurun. Hormon dapat menjadi faktor penting ibu mengalami baby blues pasca melahirkan. Ketika ibu hamil, hormon meningkat atau naik. Akan tetapi setelah melahirkan, ibu akan kehilangan banyak hormon. Hal tersebut mempengaruhi kondisi tubuh ibu sehingga mengalami sindrom baby blues setelah asuransi melahirkan. Yang terakhir, perubahan fisik tubuh. Ketika ibu hamil menjadi makanan dengan sangat ketat, tetapi ketika sudah melahirkan tidak menjaga pola makan. Perubahan fisik tersebut menjadikan salah satu penyebab penting terjadinya baby blues setelah melahirkan. Pola pikir seperti makan apa aja supaya ASI bunda lancar harus diubah. Cara berpikir tersebut bisa membuat ibu malah bertambah gemuk dibanding hamil. Belum lagi ditambah adanya masukan dan omongan dari orang-orang seperti setelah melahirkan bertambah gemuk ya, dan wow,
Ibu sudah merasakan senang sampai bertambah gemuk begini. Namun, perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut dan kalimat tersebut dapat membuat ibu depresi hingga tertekan. Jika ibu-ibu masih merasa sedih setelah 2 minggu, lakukan saja konsultasi dengan dokter, karena ibu kemungkinan mengalami depresi postpartum. Gejala ini dari depresi postpartum meliputi seperti sulit tidur, cemas, panik, menangis secara tidak terkendali, kurangnya minat atau perhatian kepada bayi. Depresi partum juga cukup umum, jadi jangan takut untuk mencari bantuan. Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Saya izin bertanya Ibu, apa yang harus dilakukan jika baby blues ini tidak berhenti Bu? Baik Bu, sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu nama ibu siapa? Nama saya Vitara Bu, izin bertanya ya Bu, apa yang harus dilakukan jika baby blues ini tidak berhenti Bu? Baik, saya bantu jawab pertanyaan Ibu Vitara ya. Jadi, apa yang harus dilakukan jika baby blues tidak berhenti? Maka Ibu lakukan konsultasi kepada dokter ya Ibu. Depresi postpartum juga cukup umum kok, jadi jangan takut Ibu untuk melakukan konsultasi. Begitu Ibu Vitara, apakah sudah paham Ibu? Paham Bu. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut topik berikutnya ya ibu-ibu, yaitu stunting. Ibu-ibu di sini apakah ada yang tahu apa itu stunting? Coba kalau ada yang tahu bisa angkat tangan, Bu. Stunting adalah anak yang mengalami seperti kekurangan gizi ya Bu? Iya Ibu, benar. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fani. Iya, jawaban Ibu Fani benar. Saya tambahkan ya jawaban Ibu Fani. Jadi, stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Umumnya, karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak usia 2 tahun. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain seperti asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, dan juga berat badan bayi lahir dengan rendah. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami stunting, yaitu pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak usianya, bertumbuhnya gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Dan ketika usia 8-10 tahun, anak tersebut menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Dan berat badan bayi yang stunting tidak naik, bahkan cenderung menurun. Perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menarche atau menstruasi pertama anak perempuan. Anak menjadi mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Adapun cara mencegah stunting pada anak, yang pertama, penuhi nutrisi selama kehamilan, yang kedua, penuhi nutrisi si kecil dengan optimal, yang ketiga, mempraktikkan kebersihan yang benar, yang keempat, mengatasi anak yang susah makan, yang kelima, konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu ibu-ibu penjelasan dan sedikit edukasi tentang stunting dan baby blues. Sampai di sini apakah ibu-ibu sudah lebih mengerti apa itu stunting dan baby blues? Paham Bu. Coba ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu stunting dan baby blues? Baby blues adalah perasaan yang sangat sedih di hari-hari setelah bayi lahir. Iya benar Ibu, ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Rahayu. Iya benar jawaban Ibu Rahayu. Apakah ibu-ibu yang lain ada yang bisa menjelaskan lagi mungkin? Atau ibu-ibu sudah paham semua? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan penyuluhan pada hari ini ya. Semoga penyuluhan pada hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan saya sendiri. Dan semoga ibu-ibu dapat lebih paham apa itu baby blues dan stunting. Cukup sekian ya ibu-ibu penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 그걸 본 네가